Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaiannya di tiap kelas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita mau belajar dari kisah dua macam dasar. Tuhan berfirman. Mari mengawali seluruh rangkaian acara kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ada waktu untuk kami mempersiapkan pelayanan, dan kami mau agar menggunakan waktu ini untuk kami menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami sehingga kami boleh siap untuk melayani kelak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan ditolong oleh Kakak Pendeta Santi untuk menggali bagian firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Judul persiapan kita adalah belajar dari kisah dua macam dasar. Tuhan berfirman. Saya baca untuk kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Injil Matius pasal 7 ayat 24, secara khusus ayat 24 sampai 27, ini merupakan bagian penutup dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 yang diberi judul Khotbah di Bukit. Jadi teks yang kita baca khususnya ayat 24 sampai 27 ini adalah bagian dari teks Khotbah di Bukit. Ya, sebagaimana kita pernah dengar ya kakak-kakak semua, Khotbah di Bukit itu merupakan serangkaian pengajaran Yesus. Sebagai contoh, ucapan bahagia. Misalkan nih, dunia memandang hebat orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Namun justru Yesus berkata yang kebalikannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Khotbah Tuhan Yesus di Bukit juga bicara soal identitas siapakah murid-murid Yesus itu. Yaitu kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Identitas yang dilekatkan, yang diberikan pada orang-orang Kristen, pada gilirannya itu menjadi panggilan yang berkaitan dengan peran orang-orang Kristen, peran murid-murid Tuhan Yesus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari beberapa pengajaran ini, lalu kemudian kita lihat di ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pertanyaannya adalah, yang mendengar perkataanku ini, perkataan Tuhan Yesus yang mana? Yaitu perkataan Tuhan Yesus bagian dari khotbah di bukit tadi ya, ucapan bahagia ketika dunia mungkin memandang orang-orang hebat hanya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, melainkan Tuhan Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia, berkaitan dengan identitas siapa murid-murid Tuhan Yesus dan berkaitan dengan panggilan dan peran mereka. Perkataan-perkataan itulah yang kiranya hendak harus didengarkan oleh orang-orang percaya dan lalu kemudian melakukannya.
Orang-orang yang demikian dikatakan adalah orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya punya fondasi yang kuat sebagai orang-orang yang percaya. Nah, ketika orang-orang percaya punya fondasi yang kuat, pun ketika turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Artinya ketika datang berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan, mungkin juga penderitaan, orang-orang beriman yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tidak lekas goyah, apalagi langsung terjatuh. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, kebalikannya. Jika tidak mau mendengarkan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, artinya yang berlawanan dengan orang yang tidak bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Artinya fondasi imannya itu tidak didirikan di atas perkataan dan kesediaan untuk melakukan firman-Nya. Kakak-kakak, dari penjelasan ini kita melihat tujuan di setiap kelas. Batita balita, anak mengetahui kisah dua macam dasar, anak mengetahui kisah dua macam dasar, dan anak mau mendengarkan firman setiap hari. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan berfirman kepadanya, anak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan berfirman kepadanya, anak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan menemukan ide penyampaiannya di kelas Batita Balita dan kelas-kelas lain. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan 29. Kita mau belajar dari kisah dua macam dasar. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berfirman. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan menangkap pesannya, dan kita saatnya akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan. Mengawalinya kita akan membahas ide untuk kelas Batita Balita. Ada Kak Grace Devina akan menolong kita untuk menangkap pesan dan menyampaikannya secara baik di kelas Batita Balita. Ide apa yang ada ya? Mari, Kak Grace Devina, silakan. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, dimanapun saat ini kakak-kakak sekolah minggu sedang melayani Tuhan melalui pelayanan dalam dunia anak-anak atau sekolah minggu. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya. Hari ini kita akan sama-sama melihat atau berdiskusi mengenai materi yang akan kita sampaikan untuk sekolah minggu tanggal 4 Februari, yaitu dua macam dasar. Untuk anak kelas balita ya, pra-TK atau TK. Saya akan share screen. Nah, kalau secara gambaran umum nih, kita bisa bilang bahwa firman Tuhan mengenai dua macam dasar ini, itu intinya adalah mengajak anak-anak untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Atau sederhananya, anak-anak mau dengar dan taat pada firman Tuhan. Nah, yang paling simpel adalah tujuan ini dapat didemonstrasikan melalui kesediaan anak atau mengikuti guru sekolah minggu dalam menirukan gerakan sekolah minggu, dalam melalui lagu firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Itu secara simple, paling basic, kita bisa
bisa mengajak anak-anak memahami firman Tuhan ini melalui lagu tersebut. Mungkin untuk anak-anak yang masih kecil-kecil banget gitu ya, 1 sampai 2 tahun, ini sangat cocok. Tapi kalau ada kelas di sekolah minggu kakak-kakak yang mixing usianya, kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat cerita firman Tuhan melalui sensory play. Jadi, sebelumnya kita siapkan dulu sealer bag yang berisi pasir dan berisi batu. Minta anak-anak untuk memegang plastik tersebut. Jadi kita pastikan itu tidak buyar gitu ya kakak-kakak. Sudah disil, kalau perlu kita lakban lagi gitu. Apalagi yang isinya pasir. Nah, minta anak-anak untuk memegang, merasakan teksturnya. Lalu kita bisa tanya kepada anak-anak mana yang lebih keras. Anak akan menjawab batu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pernah loh bercerita dalam firman Tuhan bahwa orang yang mau mendengarkan dan taat pada firman Tuhan itu sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Nah, karena batu ini kan keras, kokoh. Jadi rumah yang ada di atasnya itu tidak mudah rubuh sekalipun kena hujan, kena angin kencang, kena angin badai. Nah, sama seperti kita, anak-anak Tuhan, yang apa? Bila kita mau mendengar dan mau taat, kita menjadi sama seperti rumah yang kokoh. Kita tidak mudah putus asa, atau anak-anak belum tahu putus asa ya. Kita tidak mudah untuk bukan tidak mudah, mungkin kalimatnya lebih enak kesampaikan ke anak-anak ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik sedih, kita masih tetap ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Nah, itu sama seperti rumah yang kokoh, rumah yang kuat. Itu bisa kita sampaikan melalui sensory play. Atau kita bisa ajak anak-anak untuk bermain rumah kuat. Nah, permainan ini sangat mudah. Kita minta anak-anak untuk bergerak mengikuti lagu firman Tuhan ada di hatiku. Lalu ketika kakak-kakak berhenti bernyanyi atau musik berhenti, anak-anak diminta untuk menjadi patung, menyerupai rumah. Mereka bisa begini atau sekreasi mereka. Lalu kakak-kakak bisa memulai permainannya. Wah, ada banyak rumah. Tapi kita mau lihat rumah mana yang kokoh, rumah mana yang berdiri di atas firman Tuhan, yang selalu ingat sama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau menjadi angin badai. Kakak ke sekolah minggu bisa mulai menggoyangkan badan dan menabrak anak sekolah minggu dengan lembut. Nah, nanti kan mereka goyang-goyang. Kalau ada yang jatuh, wah, ternyata ada rumah yang jatuh yang sudah roboh. Wah, kita mau uji lagi. Ajak anak-anak menyanyi lagi, lalu ketika diam lagi, maka mau menjadi hujan badai. Nah, kita bisa menggoyang-goyangkan anak-anak atau memberikan kipas angin, di kipas angin gitu. Ternyata ada rumah yang tetap kokoh loh. Nah, kenapa ya rumah ini bisa kokoh? Kenapa? Karena seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ketika kita mau menjadi pendengar dan kita mau taat sama firman Tuhan, kita seperti rumah yang kokoh, seperti itu. Jadi, untuk anak kelas balita, mungkin kita bisa membuat firman Tuhan yang ini kan dalam ya, aslinya ya firman Tuhan ini ya, dan reflektif, itu menjadi sebuah permainan. Jadi, yang penting anak paham poinnya tentang menjadi anak yang mau mendengarkan dan taat. Jadi, tidak bisa kita menuntut anak pada tahapan usia ini untuk memahami konsep mengenai dua macam dasar, bahwa ada orang yang lemah secara spiritual, ada yang kuat gitu-gitu, belum bisa, tahapan usianya belum bisa masuk pada perbandingan seperti ini. Itu mungkin bisa dilakukan di anak kelas 4 sampai 6 SD. Tapi untuk anak kelas pra-TK dan TK atau anak kelas balita, kita bisa secara langsung saja, secara poin kita sampaikan bahwa kita mau ajak anak-anak untuk menjadi anak yang mau mendengar dan taat, seperti itu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk
suggestion-nya ya, untuk saran pengajaran bagi anak-anak pada tahapan usia balita. Tapi bila ada kakak-kakak lain yang mungkin punya ide atau punya saran yang lain, bisa juga menuliskan di kolom komentar supaya kita semua bisa punya saran yang lebih banyak, saran yang lebih kaya seperti itu. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih Kak Grace Devina sudah menolong kita sehingga kita menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lain, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang dua macam dasar. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berfirman. Bahan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini di kelas kecil. Ada Kak Helen Jayanti akan menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Silakan Kak Helen. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan kakak-kakak sekolah minggu. Kali ini kita akan bersama-sama mempersiapkan dengan tema Tuhan berfirman untuk kelas kecil ya, yang terambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Tujuan pembelajarannya sendiri untuk kelas kecil, yang pertama adalah anak tahu bahwa Tuhan berfirman kepadanya ya, pada kita semua. Yang kedua, anak mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Untuk pembukaan cerita, kita ada game yang berjudul 7 Up ya, 7, 7, up, atas. Jadi 7 Up itu nanti kita akan membuat satu lingkaran besar atau lingkaran-lingkaran kecil dalam sebuah kelompok-kelompok. Nah, di setiap anak nanti akan berhitung secara bergantian 1 sampai 7. Ya, misalkan saya orang pertama 1, terus ke kanan saya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, cuman permainan ini kita harus konsentrasi karena setiap orang yang berhitung dia akan menepuk bahunya ya, atau pundaknya. Seperti ini. Ini kiri saya, ini kanan saya ya. Kalau misalnya saya ngomong 1 di bahu kiri, berarti orang yang sebelah kiri yang melanjutkan hitungan ya. Jadi misalkan 1, terus orang yang kedua ini 2 gitu ya, yang ketiga 3 gitu. Terus tiba-tiba yang keempat pakai pundak yang kanan. Boleh? Boleh ya. Dia bilang 4. Berarti yang melanjutkan adalah orang yang ketiga yang tadi ya. Jadi dia mengatakan 4 gitu ya. Berarti orang yang ketiga 5 gitu ya. Terus sampai 6 ya, mungkin dia juga boleh ke kiri lagi. Pokoknya waktu hitungan ke-7 dia akan bilang 7 up ya, 7 up. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Sama seperti pundak tadi, cuma bedanya dia tidak di pundak atau di bahu, tetapi di atas kepala seperti ini. Gitu ya. Nah, di situ arahnya harus benar ya. Terus setiap 7 up harus di atas ya. Jika salah, berarti dia akan gugur. Dia tidak lagi dalam lingkaran. Nah, nanti kakak-kakak boleh mengimprovisasi, bisa dikasih hukuman, misalkan menyanyi dengan gerakan atau menulis nama dengan
tunjuk dengan jempol kaki gitu dan lain sebagainya. Terserah kakak-kakak, yang penting sesuai dengan konteks dan kemampuannya masing-masing gitu ya. Nah, dari 7up ini sebenarnya kita mau belajar apa sih ya? Nah, di situ kita jelaskan bersama-sama mungkin di akhir game atau di awal game bahwa kita itu harus mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak memperhatikan atau mendengarkan dengan baik, kita mungkin akan salah arahnya. Ya, seperti itu sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Angel, Papa pulang. Papa punya hadiah buat Angel. Wah, asik. Dapat apa, Pak? Nih, Papa kasih hadiah tanaman. Ya, tanaman ini sangat bagus, Angel. Jadi, kamu harus merawat dan menjaganya dengan baik. Asik, makasih ya, Pak. Angel sayang banget sama pemberian Papa ini. Kemudian, Angel membawa bunga ini ke kamarnya. Wah, dia bagus banget. Tapi kalau aku taruh di depan rumah, jangan-jangan nanti bisa rusak. Karena ada kucing yang bisa ngambilin daun-daunnya. Ada orang iseng yang bisa tiba-tiba ditendang pot bunganya. Aku simpan di mana ya? Adik-adik, Angel mendapatkan hadiah dari bapaknya. Dia sangat senang. Kemudian, aku simpan saja di lemari supaya tidak ada seorang pun atau apapun yang mengganggu tanaman kesayanganku ini. Ya, benar-benar. Aku taruh aja di lemari. Dia menaruh di lemarinya dan tertutup. Sampai-sampai Angel sekolah, Angel belajar, sehingga dia lupa kalau dia punya tanaman ini di dalam lemarinya. Beberapa hari kemudian, ketika papanya pulang, Angel, Papa pulang. Iya, Papa. Angel, kok belakangan ini Papa nggak pernah lihat tanaman kamu ya? Tanaman kamu di mana? Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Aku tunjukin, Pak. Sampai lupa aku ini. Ketika diambilnya dari lemari, ternyata tanamannya sudah rusak, adik-adik. Tanamannya rusak, sudah layu. Udah banyak daun-daun yang kering. Ya, rusak. Serusak-rusaknya. Gak mendapatkan sinar matahari, gak disiram. Jadinya tanaman itu lama-lama layu. Adik-adik, firman Tuhan kalau nggak dirawat dan disiram di dalam hati kita, itu seperti tanaman itu, tanamannya Angel, ya, dia bisa rusak dan layu. Maka dari itu adik-adik, firman Tuhan tidak hanya disimpan saja di dalam lemari ya, di meja belajar kita saja, tetapi juga dibaca dan dilakukan. Taatilah orang tuamu. Berarti kita harus menaati ya orang tua kita. Orang tua kita mengingatkan kita, Dek, jangan lupa ya untuk ngerjain PR ya. Berarti kita harus kerjain PR dengan baik. Dek, belajar yang baik ya. Belajar yang baik. Oke? Bisa adik-adik? Bisa ya? Ketika kita mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik di sekolah minggu atau di sekolah mungkin, ya, kita itu seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi adik-adik ya. Kalau misalnya kita mendirikan rumah di atas batu, berarti ketika ada hujan ya, rumahnya akan tetap berdiri dengan kokoh. Tetapi kalau ketika kita membangun rumahnya di atas pasir ya, itu rumah itu akan cepat roboh ketika kena hujan. Ya, kita bersama-sama yuk belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita ya.
Maka janji Tuhan akan terus kuat di dalam diri adik-adik. Teguh kita untuk menjalani hari-hari kita di dalam Tuhan. Dan kita bisa disebut sebagai anak-anak yang baik, yang taat akan firman Tuhan. Kemudian kakak-kakak bisa masuk ke ayat emasnya. Mungkin adik-adik boleh menghafalkannya atau membacakannya 2 kali atau 3 kali. Ya, dari Matius 7 ayat 24 yang mengatakan, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya kakak-kakak, demikianlah persiapan untuk kelas kecil pada hari ini. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen sudah menolong kita untuk mendapatkan ide untuk kelas kecil. Saatnya kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 29. Kita belajar dari kisah 2 macam dasar, kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berfirman. Setelah kelas balita-balita, kelas kecil, 1-3 SD, dan saatnya kita akan menemukan ide untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yunike. Kak Yunike, silakan. Halo kakak yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar kelas besar dengan tema Tuhan berfirman. Ada 2 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan berfirman kepadanya. Kedua, anak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ada aktivitas pembuka yang dapat kita lakukan bersama-sama, yaitu membuat rumah kertas. Peralatannya mudah, hanya kertas bekas, double tape atau selotip, dan gunting. Nanti anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat rumah kertas ini. Caranya, dalam waktu 8-10 menit, anak-anak diminta membuat rumah sekokoh mungkin dengan peralatan yang ada. Kira-kira dari kertas yang ditempelkan dengan selotip. Bentuknya bebas, terserah mereka. Nah, setelah selesai, guru sekolah minggu dapat meniupkan angin ke arah rumah-rumah kertas yang telah dibuat. Boleh ditiup dengan mulut, dengan kipas, atau mungkin dengan kipas angin yang kecil. Nanti akan ada rumah yang kokoh, ataupun kokoh lalu roboh. Ada juga mungkin rumah kertas yang kemudian mudah roboh. Nanti biarkan begitu saja. Dan rumah-rumah kertas, entah yang roboh ataupun yang tetap kokoh, biarlah disimpan terlebih dahulu, karena akan digunakan lagi sebagai visualisasi di bagian akhir sekolah minggu ini. Nah, setelah itu, mari kita ajak anak-anak berefleksi terlebih dahulu. Pertanyaan yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak adalah, apa strategi yang membuat rumah kertas mereka bisa bertahan lebih lama di tengah adanya angin? Nah, kita tanya kepada anak-anak, diskusikanlah, lalu kita ajak mereka untuk melihat bahwa salah satu faktornya
adalah dasar atau fondasi dari rumah kertas yang telah mereka buat. Lalu kita menunjukkan jembatannya sebelum membaca Alkitab. Kita katakan, demikian juga dengan kehidupan orang beriman, orang yang percaya, yang memerlukan fondasi yang kuat. Lalu kita akan ajak anak-anak membaca Alkitab. Nah, setelah membaca Alkitab, kakak-kakak dapat mengulasnya secara interaktif dengan membuat tabel perbandingan. Ini akan memudahkan anak-anak untuk melihat perbedaan antara rumah dengan fondasi yang kuat dengan yang tidak kuat. Kita lihat yuk tabelnya. Kurang lebih seperti ini. Ada rumah 1, ada rumah 2. Nanti isi dari tabel ini kakak dapat tuliskan di kertas, membentuk kertas kecil-kecil atau label. Nanti adik-adik diminta untuk menempelkan apa yang menjadi ciri-ciri rumah pertama. Misalnya rumah pertama adalah rumah yang kuat, dan yang kedua adalah rumah yang mudah roboh. Oh, ternyata nanti kita bantu juga gitu ya anak-anak. Ternyata rumah yang pertama ini ada rumah yang didirikan di atas batu. Ciri-cirinya kuat, tidak mudah roboh. Lalu ini menggambarkan orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi ada dalam satu kolom yang sama. Lalu rumah yang kedua seperti apa? Oh, ada rumah yang didirikan di atas pasir. Ini rumah yang mudah roboh dan rusak, menggambarkan orang yang bodoh, dan orang bodoh ini ciri-cirinya adalah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Jadi lebih terlihat perbandingan antara rumah yang kokoh dengan rumah yang tidak kokoh. Ataupun jika tidak dibuatkan label-label, kakak dapat juga membuat tabel lalu mengajak anak-anak untuk menulis 2 kategori rumah itu didirikan di atas fondasi yang seperti apa, ciri-cirinya apa, menggambarkan orang yang seperti apa, dan ciri-ciri orangnya itu seperti apa sih? Gitu ya kakak. Lalu kita lanjut. Nah, setelah anak-anak diajak untuk membandingkan 2 jenis rumah itu, mari kita visualisasikan kembali, khususnya rumah yang berfondasi kuat. Jadi kakak diharapkan sudah menyiapkan batu-batu kecil. Jika dapat menyiapkan pasir akan lebih baik, tapi memang ini agak sedikit sulit. Nah, jadi nanti rumah yang telah adik-adik buat ditempelkan solatip di bawahnya atau double tip. Lalu rumah-rumah itu kita tempelkan di atas batu. Lalu kita uji lagi dengan tiupan angin yang keras. Tunjukkanlah bahwa rumah itu tidak roboh. Nah, kalau kakak dapat menyediakan pasir, juga kembali bandingkan. Copot gitu ya, rumah yang telah ditempelkan di atas batu, dicopot dulu, lalu coba ditempelkan di atas pasir, lalu berikan lagi angin. Berikanlah tiupan keras lagi dan tunjukkanlah bahwa rumah yang ditempel di atas pasir itu mudah roboh. Nah, seperti ini kurang lebih gambarannya. Jadi nanti ditempelkan rumah mereka satu persatu di atas batu, juga di atas pasir. Dan tunjukkanlah bahwa yang di atas batu akan lebih kuat. Karena kalau pasir ditiup, pasirnya akan tersebar, juga rumahnya kemudian akan roboh. Harusnya demikian ya kakak-kakak. Nah, terakhir kita ajak adik-adik untuk mendiskusikan aplikasinya. Kita tanyakan, apa saja hujan, banjir, angin, tanda kutip gitu ya, dalam kehidupan kita. Oh, contohnya adalah ajakan menyontek. Itu hujan, banjir, atau angin yang menggoda, yang menggoyahkan. Lalu ajakan teman untuk merundung atau membuli teman yang lainnya. Itu adalah contoh hal-hal yang menggoyahkan kita atau hal yang lain sebagainya. Lalu kita tanyakan juga, lalu apa ciri-ciri orang yang berfondasi kuat? Oh, orang yang berfondasi kuat adalah orang yang ingat akan firman Tuhan dan berani melakukannya.
Sekalipun hujan ada, banjir ada, angin yang menggoyahkan itu ada, tetapi orang yang berfondasi kuat adalah orang yang mengingat dan berani melakukan firman Tuhan. Lalu, apa yang dilakukan agar fondasi kita kuat? Nah, kita ajak adik-adik untuk melihat bahwa agar fondasi kita kuat, kita harus membaca firman Tuhan secara rutin, rajin ke sekolah minggu. Itu adalah cara agar fondasi iman kita menjadi kuat. Sebagai penutup, kakak dapat menegaskan dengan sebuah ayat dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kakak dapat mengajak adik-adik untuk mengulanginya bersama-sama. Demikianlah ide untuk mengajar kelas besar yang dapat saya bagikan. Selamat mempersiapkan diri, kakak. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yunike sudah menolong kita untuk menemukan ide untuk kelas besar. Sudah semua deh, kelas kecil, kelas besar, balita-balita sudah. Demikianlah episode kali ini. Semoga kakak-kakak mendapatkan banyak hal yang berarti untuk kakak-kakak kelola, olah, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing dimanapun kakak berada. Semoga pelayanan kakak-kakak diberkati. Mari kita tutup episode kali ini. Mari berdoa. Terima kasih untuk banyak sekali hal yang baik yang kami boleh terima, dan kami mau mengolahnya menyesuaikan dengan konteks kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani di pelayanan anak ini, pelayan Jemaat Anak. Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada adik-adik. Terima kasih untuk saat ini. Pertemuan kami dalam episode selanjutnya di kesempatan-kesempatan lain. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi kakak-kakak. Tuhan berkati.